warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Erwan. Selamat bergabung dalam Erwansyah Syarif Channel. Channel yang mengedukasi kita semua. Selamat mengikuti. Silakan tekan tombol like, share dan subscribe untuk memajukan channel ini. Suatu kali ada seorang yang memiliki kemampuan bermain sepak bola di kampungnya. Ia sering mengikuti kejuaraan antar kampung. Kemampuannya bermain sepak bola akhirnya diketahui oleh seorang pengamat sepak bola dari kota. Kemudian ia ditawari bergabung dalam satu klub sepak bola untuk mengembangkan karirnya, tetapi ia menolak karena ingin membantu orang tuanya memelihara kambing-kambingnya. Akhirnya kesempatan emas itu hilang, ia tetap menjadi pengembala kambing di kampungnya. Dari kisah tersebut, seseorang perlu mengenal dirinya, apa potensi yang ada pada dirinya, di mana kesempatan terbuka untuk mengembangkan dirinya serta siapa yang mungkin dapat membantu mengembangkan diri. Selamat mengikuti kuliah ini. Kembali ke contoh pesepak bola. Kali ini bukti nyata adalah Ronaldo. Seandainya dia tidak mengenal potensi dirinya, Ronaldo tidak akan menjadi bintang sepak bola dunia. Sebab, ayahnya seorang tukang kebun, ibunya koki, tapi Ronaldo sejak usia 12 tahun berani pindah ke Lisbon untuk menggapai mimpinya. Inilah yang dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, seorang visioner itu berpikir besar dan memiliki mimpi besar. Bandingkan dengan pesepak bola yang hanya berpikir memelihara kambing. Knowing yourself atau mengenal diri sendiri merupakan proses memahami berbagai aspek yang membentuk diri seseorang sebagai individu. Dalam psikologi, knowing yourself atau mengenal diri sendiri dapat diartikan sebagai proses memahami berbagai aspek yang membentuk diri. Salah satunya terkait dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan. Dengan mengenal diri sendiri secara lebih baik, seseorang akan dapat mengembangkan potensi, membuat keputusan yang tepat, membangun hubungan yang lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan mengenali diri sendiri, seseorang akan menemukan tujuan hidupnya, sebab ketika mengenal diri sendiri akan percaya terhadap diri sendiri. Menurut Tina Leaford, bila seseorang mengenal dirinya, kemudian ia berdayakan apa yang ada pada dirinya dan menerima yang ada pada dirinya itu, maka ia tidak akan terkalahkan. Artinya, berdayakanlah potensi diri dalam menghadapi berbagai situasi. Aristoteles mengatakan, mengenal diri sendiri adalah permulaan dari segala kebijaksanaan. Maksudnya, seseorang akan menjadi bijaksana apabila ia tahu dan paham akan kelebihan dan keterbatasan dirinya. Seseorang tidak akan menjadi bijaksana apabila ia tidak mau tahu dan tidak paham keterbatasan dirinya. Sementara Tals mengatakan, hal tersulit dalam hidup adalah mengenal diri sendiri. Akan sulit mengenal diri sendiri bila seseorang tidak tahu dan tidak jujur terhadap potensi dan keterbatasan dirinya. Ditambah bila orang tersebut menutup diri. Itulah gunanya membuka diri dengan orang lain, sehingga orang lain bisa membantu. Menurut Sun Tzu, ahli strategi Cina, dengan mengenali diri sendiri seseorang akan mengenali kekuatan musuhnya. Dengan begitu seseorang akan bisa berperang dalam 100 pertempuran tanpa bencana. Artinya, bila seseorang tahu potensi dirinya, kemudian potensi dirinya itu ia kerahkan sepenuhnya, maka ia akan mendapat banyak manfaat dari potensi dirinya itu. Jangan sia-siakan potensi diri bila tidak ingin dikalahkan oleh siapa saja. Tahun 1955, Joseph Love dan Harry Ingham mengembangkan sebuah model untuk mengenal diri seseorang. Gabungan nama mereka Joe dan Harry menjadi jendela Joe Harry, kemudian menjadi nama model tersebut. Jendela Joe Harry terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama disebut dengan open area.
Kuadran kedua disebut dengan blind area. Kuadran ketiga disebut dengan hidden area dan kuadran keempat unknown area. Kuadran pertama atau open area merupakan gabungan antara known to others dengan known to self, artinya orang lain tahu tentang potensi seseorang, diri sendiri juga tahu potensi dirinya. Kuadran kedua atau blind area merupakan gabungan antara known to others dengan unknown to self, artinya diri sendiri tidak tahu potensi dirinya sementara orang lain tahu potensi orang tersebut. Kuadran ketiga atau hidden area merupakan gabungan antara unknown to others dengan known to self, artinya orang lain tidak tahu potensi seseorang tetapi diri sendiri tahu potensi dirinya. Kuadran keempat adalah unknown area, merupakan gabungan antara unknown to others dengan unknown to self, diri sendiri tidak tahu potensi dirinya, begitu juga orang lain tidak tahu potensi orang tersebut. Artinya, bila seseorang ingin maju dan berkembang, maka orang tersebut harus tahu potensi dirinya dan terbuka kepada orang lain, karena bukan tidak mungkin orang lain dapat berkontribusi bagi diri orang tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia itu dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, rojulun la yadri wa la yadri, annahu la yadri, yaitu orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jauhi orang tipe ini, karena ia tidak menyadari kekurangannya, sulit disadarkan, bila diberitahu membantah, karena merasa lebih tahu. Tipe kedua rojulun la yadri wa yadri annahu la yadri, atau orang yang tidak tahu, sadar kalau dia tidak tahu. Ajari dia orang yang menyadari kekurangannya, sehingga tahu menempatkan dirinya. Tipe ketiga rojulun yadri wa la yadri annahu yadri, atau orang lain tahu dia berilmu, tapi dia tidak tahu kalau dia berilmu. Bangunkan dia. Orang ini berilmu dan memiliki kecakapan, tapi tidak menyadari kalau dirinya memiliki ilmu dan kecakapan. Tipe keempat rojulun yadri wa yadri annahu yadri, atau orang tahu dia berilmu dan dia tahu kalau dia berilmu. Ikuti dia. Orang ini memiliki ilmu, dia tahu kalau dirinya berilmu, ia gunakan ilmunya bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dari penjelasan tentang Johari Window dan 4 golongan manusia tadi, Anda masuk pada kuadran yang mana atau golongan yang mana. Dari sinilah Anda akan menentukan apa yang akan Anda lakukan. Allah ciptakan manusia sebagai makhluk mulia. Quran Surah Al-Isra, ayat 70. Dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah Yasin, ayat 4. Dan akal untuk berpikir. Quran Surah Ali Imran, ayat 7. Dan berbagai kelebihan lain. Dalam Surah Al-Baqarah, ayat 164, Allah jelaskan Dia telah menyediakan semua keperluan manusia untuk digunakan dan dimanfaatkan. Tinggal manusia berpikir untuk menggunakan dan memanfaatkan apa yang telah Allah sediakan untuk mereka. Dengan semua nikmat dan kelebihan yang telah Allah berikan kepada manusia, Allah hanya minta manusia bersyukur kepadanya. Quran Surah Ibrahim, ayat 7. Salah satu yang patut disyukuri dari nikmat Allah itu adalah kemampuan individu mengenal dirinya. Dengan individu mengenal dirinya, seharusnya ia mengenal potensi dirinya. Jika tidak, maka ia telah menzolimi dirinya sendiri, dan Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Surah Ar-Ra'd 11. Dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, bekerjalah. Maka, Allah Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ayat-ayat ini mengingatkan bila ada seseorang yang tidak mengenal dirinya, sehingga ia tidak mengembangkan potensi yang telah Allah berikan kepada orang tersebut, pada saatnya Allah akan minta pertanggungjawaban dari apa yang telah orang itu perbuat. Berikut beberapa hal yang akan terjadi pada diri seseorang bila tidak mengenal diri mereka sendiri.
menata diri, simak kata-kata hikmah berikut, yang intinya, seseorang tergantung dari upayanya dalam menjalani kehidupan. Keberhasilan atau kegagalan tergantung bagaimana masing-masing individu menjalaninya. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih Anda telah mengikuti kuliah hari ini. Ikuti terus kuliah-kuliah di Irwansyah Syarif Channel dengan topik-topik beraneka yang menarik dan berbeda. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk mendapat materi-materi kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Erwan.